Plus pemandangan indah yang aduhai sambil ditemani kamu. Duh, jadi rindu aku tuh. Guys, kawasan Bumi Kayom ini merupakan daratan yang menghadirkan pemandangan alam tropis yang cocok buat kamu yang ingin lari dari kenyataan. Kepenatan maksudnya. Sorry, keselio lidah guys. Lokasinya tuh berada di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Mengusung konsep alam, pengunjung bakalan PW abis deh di sini. Apalagi ada resto Ciami kayak gini. Lengkap pula ada bagian indoor dan outdoornya. Gaya interiornya sendiri, konsepnya industrial gitu guys, yang emang lagi ngehit sejak tahun lalu. Banyak spot kece buat muasin hasrat foto-foto kamu. Kalau mendadak lapar, tinggal pesan makanan aja ya. Banyak kok pilihan menunya. Asian Mix Western lah pokoknya, kombinasi kearifan lokal sama lidah bule. Nih salah satunya, Japanese beef steak lidah. Tuh, ada lidah sapi, margarin, potongan wortel, baby corn, buncis, kecap manis, telur rebus, bawang bombay, jamur, tomat, dan sejumlah pelengkap lainnya. Panasin dulu margarinnya. Masukkan olahan lidah. Tunggu sampai kecoklatan. Angkat sebelum keburu gosong. Jangan lupa tumis bawang, jamur, dan tomatnya juga ya. Guys, udah pernah nyoba lidah sapi belum? Kayaknya sih ekstrim ya. Tapi tahu nggak sih, meski masuk kategori jeroan, lidah sapi ternyata punya segudang manfaat loh. Kandungan zinc serta vitamin C yang cukup tinggi pada lidah sapi membantu meningkatkan sistem imun yang baik untuk daya tahan tubuh. Protein pada 100 gram lidah sapi mencapai 15 gram guys. Ini artinya sepotong lidah sapi sudah bisa memenuhi 30% kebutuhan harian protein kamu. Lanjut yuk ke proses pembuatan beef steak guys. Campurkan saus dan kecap manis. Tambahkan air secukupnya, aduk dan siram. Sajikan dengan mashed potato. Satu menu, mana cukup? Tenang, masih ada lagi kok. Nih, menu kedua ada chicken schnitzel. Siapkan ayam yang sudah pakai bedak alias tepung, sambal khusus, mashed potato, mozzarella, dan potongan sayuran. Panaskan minyak, goreng ayam sampai crunchy. Panaskan margarin, masukkan bawang bombay, lalu aduk. Campurkan potongan sayuran seperti wortel, brokoli, dan baby corn. Angkat, sajikan ayam dengan potongan sayuran dan mashed potato. Guys, daging ayam merupakan sumber pangan populer di Indonesia. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik, sekitar 2,14 juta ton daging ayam dikonsumsi pada tahun 2018. Dan jumlah ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain dua menu barusan, ada juga guys olahan nasi gila. Itu loh olahan nasi dengan telur orak-arik, bakso, dan telur setengah matang. Menikmati sajian menu dengan pemandangan sekece ini emang perfect banget guys. Gak peduli ya say, meski lagi jomblo, yang penting mah hati senang, perut kenyang. Kak Aryo ada-ada aja ya kelakuannya. Mau ngadem di gunung aja banyak gaya. Naik mobil off-road tapi duduknya di atap mobil. Guys, don't try this di rumah ya. Yang kamu lihat ini hanya dilakukan oleh dua tipe manusia. Pertama, yang profesional. Yang kedua, orang kebanyakan gaya seperti Kak Aryo dan Kak Nadia.
Jadi guys, Kak Aryo ngajakin Kak Nadia ngadem di sekitaran Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di lingkung Gunung Camp Adventures di kawasan Caringin Bogor. Biar sensasinya agak beda, Kak Aryo sengaja nih ngajakin Kak Nadia duduk di atap mobil sampai ke lokasi guys. Melintasi perkampungan, jalanan berkerikil dengan pemandangan yang teduh, bikin suasana makin syahdu guys. Yes, akhirnya sampai juga nih. Wah, begitu tiba di lokasi, Kak Aryo dan Kak Nadia lanjut berkuda nih guys. Katanya sih nanggung, kebetulan lagi males jalan kaki. Ya sekalian aja mereka ala-ala cowboy. Kita mau lanjut lagi nih. Udah berkuda. Sekarang aku ajakin kamu buat yang seru lainnya. Apa tuh? Kita dulu makanya berarti. Oke. Nah, biar jadi koboynya lebih totalitas, mereka lanjut konsentrasi membidik sasaran tembak, guys. Wow, amazing guys! Nembak lawan jenis memang Kak Aryo sering meleset. Tapi buat urusan nembak sasaran, Kak Aryo jagonya nih. Keren. Nembak aku kapan? Ih. Gitu. Udina nembaknya lanjut berkuda lagi kuy. Oh iya, ngomongin soal berkuda nih guys. Kalau kita mendengar atau melihat kuda sedang meringik, bukan berarti ada sesuatu yang lucu ya guys. Tapi dengan cara meringik seperti tertawa itulah, kuda bisa mempertajam indera penciumannya. Selain tertawanya yang khas, kuda juga salah satu hewan yang ekspresif. Inilah cara kuda berkomunikasi antar sesama dengan ekspresi wajah dan gerak telinga. Satu lagi nih guys, dengan diameter sekitar 3,4 cm, mata kuda adalah yang terbesar di antara hewan mamalia darat lainnya seperti sapi atau kerbau. Karena kedekatannya dengan manusia, kuda bisa dibilang hewan yang bersahabat dengan manusia seperti hewan peliharaan yang lain. Kalau ngomongin olahraga berkuda, kenapa ya menunggang kuda masuk ke dalam cabang olahraga? Lah, sebenarnya yang olahraga tuh penunggangnya apa kudanya sih? Ayo, pada tahu nggak sih? Selain kudanya yang harus berlari-lari, katanya sih orangnya juga bisa membakar kalori. Sama seperti kita memikirkan dia, sama-sama bisa membakar kalori. Nah gini, dua-duanya itu bisa disebut olahraga. Selain kudanya, orangnya pun juga butuh tenaga dalam berkuda. Sama seperti halnya bahagia yang juga butuh tenaga. Jadi guys, alasan yang tepat kenapa berkuda masuk dalam cabang olahraga karena dengan menunggang dan mengendalikan laju kuda dinilai mampu melatih kekuatan otot kaki, otot bahu, hingga otot punggung. Yang pasti, olahraga berkuda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Kebayangkan capeknya setelah menunggangi kuda? Guys, tenaga kuda juga sering dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. Tarikan satu ekor kuda disamakan dengan kekuatan mesin yang memiliki daya 735,5 sampai 745,5 watt. Hasil penelitian awal bapak penemu mesin uap yang bernama James Watt, seekor kuda sanggup menarik beban secara optimal dengan berat hampir 100 kg sejauh 30 meter dalam waktu 1 menit. Tapi sekuat-kuatnya kuda tetap ada batasnya ya guys. Apalagi kalau nggak diurus atau kudanya lagi kurang sehat. Belum lama ini sempat viral seekor kuda penarik delman yang tergeletak di jalan raya, tepatnya di kota Cianjur, Jawa Barat.
setelah asik berkuda, waktunya santai sejenak sambil menikmati pemandangan gunung. Ya, namanya juga glamping alias glamour camping. Jangan ngarep fasilitas di dalam tendanya selengkap fasilitas di kamar hotel ya guys. Dengan konsep perkemahan modern dan menggabungkan esensi alam seperti ini, tentunya aktivitas berkemah jauh berbeda dibanding berkemah pada umumnya. Tuh lihat Kak Aryo, santai banget menikmati alam di depan tenda di tepian bukit guys. Sebelum lanjut ke kegiatan lainnya, isi energi dulu ya guys, dengan menikmati kuliner khas Lengkung Gunung. Emang paling pas deh, dingin-dingin gini, makannya yang berkuah dan hangat. Tuh lihat garang asam iganya, bikin ngiler kan? Kalau biasanya garang asam menggunakan daging ayam yang dibungkus daun pisang, di sini disajikan dengan daging iga dan kuah asam segar yang mirip tom yum. Juara deh nikmatnya. Guys, untuk melengkapi keseruan hari ini, Kak Aryo dan Kak Nadia mau rafting menyusuri Sungai Cisadane. Let's rock and roll guys! Akhirnya sampai juga di finish deh. Lengkap sudah seru dan lelah hari ini ya. Guys, kamu bisa tebak ini toko apa aja? Ayo, penggemar kartun Disney, K-pop, dan game Harvest Moon, mana suaranya? Ada Belle, tokoh utama Beauty and the Beast. Ada Jungkook, salah satu personelnya BTS nih. Kalau yang berambut merah jambu ini namanya Popuri, salah satu karakter wanita di game Harvest Moon. Semua ini guys adalah bikinan Kak Victoria dari Homey Clay Art. Handmade loh guys. Nggak percaya? Lihat nih cara bikinnya. Bahan utama yang digunakan adalah clay. Clay ini adalah material yang sering dimanfaatkan untuk kerajinan yang terbuat dari clay. Atau dalam bahasa Indonesia disebut tanah liat. Bahan pendukungnya ada lem, gunting, pemahat, dan cat akrilik. Dari bahan simpel ini bisa jadi action figure yang apik guys. Pertama, of course tentukan bentuk apa yang mau dibikin. Boleh nyontek kok guys, biar lebih akurat. Satu persatu cetak bagian tubuh mulai dari kepala. Udah ada cetakannya nih, jadi lebih mudah. Jangan lupa dipenyet-penyet biar padat ya. Kalau udah kelihatan bentukannya, lanjut dilukis pakai cat akrilik. Kak Victoria milih cat akrilik biar tahan lama guys. Nah, proses yang ini emang agak tricky guys, karena butuh konsentrasi yang tinggi terutama di bagian mata. Kalau meleset dikit, bisa-bisa gede sebelah atau miring, kan nggak lucu nanti jadinya ya. Next, bikin body part yang lain, dibentuk aja dengan tangan. Kalau udah kelihatan shape-nya, lanjut digabung-gabungin guys. Biar kuat, nggak letoy dan bisa berdiri tegak, gabungkan dengan kawat. Begini caranya. Kawat yang digunakan namanya kawat bunga. Tipis tapi kuat. Cocok banget dijadiin kerangka kerajinan buat action figure kayak gini. Shh, harus sabar dan telaten ya guys. Karena klaynya masih lembek, jadi nggak boleh pakai kekuatan penuh. Ntar meletot-meletot bentuknya. Oh iya, kamu tahu nggak sih? Awal mulanya seni clay begini udah ada dari 14.000 tahun sebelum Masehi. Wow, bisa disebut kerajinan legendaris nih.
Pertama kali diinisiasi oleh penduduk Cina dan Jepang yang dibuat sejenis guci atau pot untuk wadah air. Kalau sekarang, clay bisa dibuat jadi apa aja. Action figure pun bisa menggunakan bahan ini. Jenisnya pun beragam. Yang jadi andalan Kak Victoria adalah air dry clay. Ada yang soft dan hard. Untuk mendapatkan figur yang keras tapi tetap gampang dibentuk, harus dicampur antara clay yang lembut dan keras. Kalau cuma pakai yang keras, bisa retak-retak gitu permukaannya. Tapi segala sesuatu pasti punya kelemahan, guys. Air dry clay ini nggak waterproof, jadi nggak boleh dicuci. Kalau suatu saat kotor, ya tinggal dibersihin aja pakai kuas. Jadi aman deh. Lagian kan dilapisin tabung mika nih guys, jadi aman dari debu-debu. Oh iya, satu kelebihan lagi nih dari Homey Clay Art, yaitu glow in the dark. Jadi kalau kamu taruh di kamar dalam keadaan gelap, karakter favorit kamu bisa tetap bersinar. Mantep nggak tuh? Gak cuma buat koleksi loh guys, mengumpulkan action figure punya beberapa manfaat. Salah satunya bisa jadi barang investasi. Apalagi kalau karakternya jarang dan langka. Bisa jadi incaran orang-orang dengan harga yang melambung, guys. Mengoleksi action figure juga bermanfaat untuk ngilangin stres loh, karena memiliki hobi terbukti bisa bikin hati kita senang. Oh iya guys, action figure tuh identik dengan harganya yang gak murah. Tahu gak sih harga termahalnya berapa? Sebuah prototipe G.I. Joe buatan tangan Don Levin pada tahun 1963 berhasil terjual seharga $200.000 di tahun 2009. Kalau dirupiahin, hampir 3 miliar tuh guys. Gokil! Kalau udah hobi emang susah deh. Tapi buat yang dibikin Kak Victoria ini murah aja kok. Mulai dari 150 ribuan aja guys. Malahan kamu bisa order karakter apapun, termasuk replika diri sendiri atau orang tersayang. Oh iya, clay artnya juga bisa diaplikasikan ke barang pakai juga loh, seperti gelas. Tapi yang ini jenisnya beda. Yang digunakan adalah polymer clay, terbuat dari PVC alias plastik. Jadi aman banget walaupun dicuci dengan air dan sabun. Woi, nonton apa? Nonton Naruto, Genki. Naruto? Iya. Wah, aku juga mau nonton. Ayo, ayo. Iya. Wah, ya. Makasih nih ya. Hah? Sudah ini sakit ya lehernya? Betul, Genki. Kenapa? Tadi aku juga begitu. Oh, di Betbang kesini nontonnya. Oke, tunggu ya, tunggu. Oke. Terima kasih, Genki. Oh, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Enak ditontonnya nih. Oke guys, di rumah kalian pasti ada banyak barang-barang bekas nggak kepake. Daripada sayang dibuang atau nggak kepake atau jarang dipakai. Jadi lebih bagus nonton, tahu nggak sih? Karena Genki mau kasih beberapa life hacks yang bisa bikin hidup kalian lebih mudah. Oke, yuk, check it out. Sebelum Genki beraksi, kamu tahu nggak sih apa itu life hacks?
Secara harfiah, life hack berarti cara atau tips untuk mempermudah mengerjakan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan pun yang mudah ditemukan. Nah, yang satu ini bahannya adalah botol air mineral bekas dan juga pisau. Tapi pastikan kalau pisaunya tajam dan panas ya guys, biar motongnya gampang. Oke, udah. Bagus kan? Gimana? Siapa yang suka makan apel? Paling enak kulitnya dikupas. Sayangnya setelah itu si kulit nggak kemakan dan dibuang. Tahu nggak sih? Ternyata kulit apel bisa diolah lagi loh guys. Siapin bahannya ya. Ampas apel, gula, dan air. Tinggal rebus aja ampas apelnya. Campur dengan gula, lalu diamkan hingga berubah warna. Kalau udah selesai, bisa untuk cocolan roti tawar deh. Nah, ini lagi ngapain Mas Gilang? Oh, lagi pilih kaos bekas. Ngapain? Apa kayak Gides? Apanya ini? Ini aku mau buang baju ini deh Gides. Hah? Mau dibuang? Ih, atuh sayang. Sini, aku perbarui. Emang bisa diperbarui? Bisa dong. Pakai apa? Mau, enggak. Bahannya hanya menggunakan ampas alpukat guys. Tahu nggak sih, buah satu ini mengandung zat warna alami namanya antosianin. Seharusnya kalau kaos dan ampas alpukat direndam air hangat atau direbus, warna merah muda akan keluar dan mengubah warna putihnya. Tapi kayaknya Gengki salah cara nih. Duh. Oke, teman-teman. Tadi Giran-san. Hai. Silakan. 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 Apa ini gengkisan? Silakan. Lui, kamu yang tadi bukan? Hemat. Apa? Gimana? Kalau mau pakai gak apa-apa. Tidak mau. Gak apa. Gengkisan aja pakai. Yang gagal ini jangan ditiru ya guys. Mungkin Gengki lagi halu. Segitu aja life hacks-nya guys. Dijamin pasti berguna buat kalian. Betul guys. Selamat mencoba di rumah ya, oke? Oke guys. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Bye bye. Sopin dulu. Silakan. Jadi guys, ini adalah dimsum tapi dimsumnya siomay atau siomay. My favorite type of dimsum. Tiap kemana aja kayak, Mbak saya mau dimsum. Nah, lagi-lagi ada siomay A dan siomay B. Oke, ini wanginya tuh bukan wangi-wangi dimsum instan atau dimsum frozen. Ini ada udangnya dan juga ada ayamnya. Di atasnya dikasih jamur, lihat ya. Kita langsung cobain aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, atasnya beda-beda guys. Ada yang smoked beef, ada yang ini apa sih, wortel, ada yang jamur. Sekarang kita cobain jamur.
bikin bingung tau. Karena rasanya tuh rich banget. Ya bener-bener, ini kayaknya ayam nih. Ini ada udangnya nggak ya? Gitu. Jadi emang nggak tahu ini isinya apa sebenarnya, dari tadi nebak-nebak doang. Tapi bisa tahu banget kalau ini homemade gitu, karena dagingnya masih agak kasar, terus juga bentuknya tidak seindah buatan pabrik, ngerti nggak? Maksudnya yang kayak langsung di package gitu. Jadi ini rasanya sih ya, biasanya yang siomay kayak gini bener-bener rich tuh malah agak lebih mahal dibandingkan siomay-siomay yang tinggal dipanasin atau direbus doang gitu. Rasanya rich banget, nggak terlalu asin, gurih, dan lembut banget. Tapi bukan yang kayak pakai pelembut gitu tuh enggak. Kulitnya tuh nggak keras. Enak banget. 9 dari 10, asik. Mantap juga kamu siomay B, ternyata rasanya nggak B aja. Selanjutnya, sebelah kanan ada siomay A. Agak beda banget teksturnya ya dari siomay yang B. Nah, yang A ini bentuknya tuh rapi banget. Jujur nggak tahu kenapa. Agak keras. Rasanya tuh bisa beda banget guys. Lihat. Bahkan dari teksturnya pun yang ini tuh lebih gampang digigit karena dia lebih halus. Kayak gini nih bikin bingung. Karena rasanya dua-duanya sama-sama enak. Dan menurut Amel, makan dimsum itu kan occasionally ya. Amel kan gak tiap hari makan dimsum. Biasanya Amel tuh makan kalau nggak sama ibu, sama teman-teman. Kalau sama ibu, biasanya kita makan siomay yang bentukannya seperti ini. Kalau sama teman-teman, biasanya kita makan siomay bentukannya seperti ini. Jadi beda aja gitu vibes-nya. Yang satu tuh kayak oh iya bu gitu, yang satu tuh kayak oh iya guys gitu. Yang A Amel kasih nilai 8,8 karena tekstur dari kulitnya itu agak keras, walaupun memang tekstur dari siomaynya itu sendiri enak banget. Kalau menurut Amel habisin dulu ya, ini enak banget. Kalau menurut Amel, yang lebih mahal adalah yang A. Tahu kenapa? Karena rasanya lebih modern, dan biasanya yang modern itu lebih banyak dibeli orang. Terus orang rame, jadi dia naikin harganya, jadi yang ini lebih mahal daripada yang B. Walaupun memang taste wise rasanya bener-bener enak, dua-duanya enak. Yang A ini, yang B ini lebih tradisional dan lebih rumahan, yang B ini lebih modern dan kekinian. Kira-kira yang mana yang bener? Mari kita lihat. Ini dia hasilnya.